Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri, hari ini kita pembelajaran tentang berpikir komputasi, ya. Jadi berpikir, mau nanyain dulu, ada yang izin atau alfa pulang? Nggak ada. Jadi lengkap semua ya. Oke. Nah, kita memulai sebuah pembelajaran. Alangkah baiknya kita berdoa di masing-masing sambil Ustadz pimpin berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, di sini ada yang namanya dekomposisi mengurai masalah, ya kan? Jadi sebenarnya di berpikir komputasi ini ada banyak elemennya, ada 4. Tidak cuman dekomposisi saja, tapi kita fokus di hari ini adalah dekomposisi. Persepsinya adalah bagaimana cara kalian untuk memecahkan sebuah masalah. Jadi kan namanya dekomposisi itu pasti ada masalahnya, ada yang diselesaikan. Nah, kita cek ke tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengurai masalah kompleks menjadi bagian-bagian lebih kecil dan mudah dipecahkan. Jadi nanti harapannya kalian bisa membuat sebuah masalah itu menjadi lebih mudah menyelesaikannya. Jadi walaupun masalahnya besar, jadi harapannya kalian bisa menyelesaikannya lebih mudah dengan bantuan dekomposisi, ya. Terus persepsinya adalah pernah bingung harus mulai dari mana saat dapat tugas besar. Nggak apa-apa. Oke, pernah bingung. Jadi ini aja difokuskan aja. Terus mulai dari mana saat tugas besar atau PR numpuk. Jadi kadang-kadang tuh ada yang ngasih tugas atau misalnya PR-nya lagi banyak-banyaknya, ya kan? Bingung nih, mana duluan. Deadline-nya bareng-bareng lagi. Cuman beda sehari misalnya. Atau misalnya untuk hari Jumat besok tugasnya ada 3. Sama-sama penting. Nah, itu nanti di sini kita pelajari itu untuk memudahkan menyelesaikan masalahnya. Atau kamu pernah bantu bikin kue bareng keluarga, atau bantuin orang tua bikin kue, masak dan segala macam, ya kan? Nah, itu ada nanti masalahnya, ada dekomposisinya juga di situ. Terus ternyata kunci menyelesaikan hal rumit itu bukan otak yang super. Jadi tidak perlu punya IQ yang tinggi untuk menyelesaikan masalah seperti di sini, ya kan? Seperti di sini tuh. Tapi cara berpikir pintar, nah hari ini kita akan belajar jadi detektif pemecahan masalah. 1 langkah kecil setiap kali, siap jadi problem solver hebat. Let's break it down. Nih, lanjut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi tugas atau masalah yang terasa berat, besar, rumit, atau membingungkan. Misalnya, bayangkan kamu diminta membuat kue ulang tahun yang sangat besar, bertingkat, dan dihias cantik. Ya kan? Apa yang kamu lakukan pertama kali? Kira-kira kalau kalian misalnya dapat sebuah job untuk membuat kue ulang tahun yang besar, bertingkat, dan hiasannya mewah, apa yang pertama kali muncul di pikiran kita? Apa kira-kira? Susah membuatnya. Terus, apa lagi kira-kira? Butuh berapa waktu? Ya, waktunya berapa lama sih kira-kira? Terus, beda apa lagi yang muncul? Pertama kali muncul di pikiran kita nih. Biayanya berapa gitu? Biayanya berapa? Bisa apa enggak? Sanggup apa enggak ini bikin gitu kan. Nah, apakah
langsung memasukkan semua bahan ke dalam oven? Enggak kan? Kamu pasti membagi menjadi langkah-langkah kecil, menyiapkan bahan, mencampur adonan, memanggang, membuat krim, dan menghias. Nah, problemnya proses ini seperti disebut dengan dekomposisi. Jadi, masalahnya yang sudah terlalu berat itu di awal, dibagi-bagi nih, ya kan? Contoh misalnya, ada yang menyiapkan bahan, siapa? Ada nanti yang mencampur adonan, siapa nih? Yang bagian tugas memanggang, siapa lagi? Terus membuat krimnya siapa? Atau menghiasnya siapa? Wah, saya nggak bisa menghias, berarti bukan bagiannya di situ, ya kan? Oh, saya bagiannya bagian mengaduk adonan aja. Nah, berarti nanti tinggal dibagi-bagi nih tugasnya siapa-siapa. Kan membuat kue ulang tahun yang besar itu kan nggak sendirian kan biasanya. Ada beberapa orang yang membantu. Nah, di sini harus dibagi-bagi nih tugasnya, bagiannya mana-mana saja. Ya. Oke. Apa itu decomposition? Decomposition itu adalah cara berpikir dalam ilmu komputer dan matematika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dipahami, dikerjakan, dan diselesaikan. Jadi, kuncinya adalah memecahkan suatu masalah yang besar menjadi bagian-bagian kecil. Bayangkan, kamu seperti detektif yang memecahkan misteri. Kamu tidak langsung tahu siapa pelakunya. Kamu mengumpulkan petunjuk kecil satu persatu, itulah decomposition dalam aksinya. Jadi, ada penjelasannya. Satu, menyederhanakan masalah besar sehingga tidak terasa menakutkan atau membingungkan. Itu salah satunya. Yang kedua, fokus menyelesaikan bagian demi bagian. Masalah kecil lebih mudah dicari solusinya. Ya kan? Terus, melihat hubungan antar bagian. Dan yang terakhir ada bekerja sama dalam tim. Ada 4 fokus yang paling penting kenapa dekomposisi ini sangat penting dipelajari. Jadi tidak hanya sendirian saja nih, ada kerjasama dalam tim nanti. Ya, selesaikan masalahnya bareng-bareng. Jadi tidak sendiri-sendiri. Oh, saya bisa sendirian aja gitu. Jadi di sini tidak diharapkan begitu. Nah, contoh sederhananya adalah, bayangkan kamu diminta membuat aplikasi game sederhana. Kira-kira bisa nggak? Nggak. Bingung juga. Ya kan? Tapi, kalau kamu uraikan, ternyata isinya seperti ini. Jadi, langkah-langkah yang harus kalian kerjakan untuk membuat sebuah game sederhana itu adalah, salah satunya adalah, pertama kali mendesain tampilan awal. Kira-kira tampilannya mau seperti apa nih? Ya, mau bentuknya ular tangga, atau petualangan, atau yang lain-lainnya, itu ditentukan. Atau misalnya bentuk peta Indonesia. Nah, itu nanti desain tampilannya kalian tentukan dulu. Jadi sebelum membuat sebuah aplikasi itu tentukan dulu tampilannya nanti seperti apa. Jadi seperti apa nih yang mau ditampilkan. Yang kedua, membuat aturan permainan. Nah, ini jelas nih. Bagaimana langkah-langkahnya, aturannya. Kalau salah seperti apa nanti. Kalau nanti benar untuk keselanjutnya seperti apa. Terus misalnya kalau salahnya berapa kali, dia baru nanti misalnya boleh nggak lanjut. Atau misalnya harus balik lagi ke step pertama misalnya. Atau misalnya ke level pertama. Ya. Terus yang ketiga adalah menyusun skor dan level. Ya kan? Biasanya kan setiap game itu pasti ada skornya untuk menentukan naik level apa enggak. Ya. Terus menambahkan suara dan efek. Ya, suara dan efek ini biasanya untuk menarik perhatian. Ya kan?
ada suaranya, ada efek cahaya, atau misalnya efek yang lainnya. Yang kelima, mengetes apakah semua bagian bekerja dengan baik. Nah, bagian terakhirnya adalah mengetes apakah semua bagian itu bekerja dengan baik. Jadi sebelum nanti dikasihkan ke orang lain, atau misalnya sebelum orang lain mengerjakan game kalian itu, kalian harus coba dulu, sampling dulu untuk beberapa orang. Bisa nggak? Bekerja nggak? Jangan-jangan nanti begitu ada yang error. Misalnya contoh, oh ternyata skornya minus 100, tapi kok bisa naik ke level 2 misalnya. Atau misalnya sudah ada di level 3, tiba-tiba nggak mau ke level 4, malah turun ke level 1. Ya kan? Itu harus dicek lagi itu. Nah, sekarang tidak terlalu sulit kan? Setiap bagian bisa kamu kerjakan satu persatu. Bahkan bisa dibagi menjadi dengan teman-temannya. Jadi, seorang gamers pun atau sebuah orang-orang programmer pun tidak sendirian membuat sebuah program. Biasanya ada teamwork-nya sendiri. Jadi nggak ada yang sendirian. Bahkan konten kreator pun nggak mungkin sendirian mengerjakan sebuah konten kan gitu. Ada orang lain yang bersamainya. Nah, kita masuk ke aktivitas kelompok. Jadi nanti akan Ustadz bagikan sebuah ini LKPD. Udah familiar kan dengan ini? LKPD ini. Jadi nanti kalian tinggal tuliskan anggota kelompoknya siapa. Kalian tuliskan juga di sini jawabannya apa. Ya. Ada 2 lembar, hanya 2 lembar LKPD-nya. Nah, untuk LKPD ini tugasnya adalah berkelompok. Ya. Tugasnya adalah berkelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Nah, untuk menentukan kelompoknya seperti apa nih? Ada yang mau memberikan ide nggak? Ada yang mau memberikan ide kelompoknya? Ya, ada. Nah, untuk kelompok, ya kita mulai gini. Untuk kelompok biar acak, biar nggak geng-gengan, atau misalnya sudah terbiasa dengan ini, nanti yang ininya nggak bisa gitu. Atau misalnya si A bisa, si B nggak bisa. Atau satu kelompok bisa, kelompok yang lainnya nggak bisa gitu. Kita acak dengan cara berhitung. Ya, dengan cara berhitung. Caranya, nanti sebelah kanan duluan, yang sebelah sini, berhitung 1, 2, 3, 4. Setelah 4 berarti 1 lagi, 1, 2, 3, 4, balik lagi. Tugasnya adalah merancang ulang liburan. Ini liburan ini bebas mau kemana. Ya. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah kalian tentukan dulu tempat favoritnya kemana nih. Mau ke pantai, ke gunung, museum, kebun binatang, atau yang lain-lainnya. Oke? Jadi jangan sampai nanti satu kelompok itu saya pengennya ke Ancol, yang satunya pengen ke Dupan, sama aja, dong. Masih di Ancol-Ancol juga. Yang satunya pengennya ke kemana kemarin? Ragunan gitu. Mekarsari. Nah, tentukan dulu. Kalian tentukan dulu tempat favoritnya mau di mana nih. Terus yang kedua, buatlah daftar kegiatan dari persiapan sampai dengan pulang. Berarti rundown acaranya ya. Ya kan? Biasanya. Itu susunan acaranya. Iya, susunan acaranya mulai dari berangkat sampai dengan pulang. Ya. Terus ini nanti nomor 3 ini yang paling penting. Bagi tugas dalam kelompok, siapa yang menulis, siapa yang menggambar, dan siapa yang mempresentasikan.
Oke, jadi pertanyaannya, gambar ini apa? Gambar ini nanti kalian bisa tuliskan menggunakan komputer, mau pakai Canva boleh. Di sini apa? Nah, di sini yang ditulis kan jawabannya nih. Jadwalnya apa aja nih di sini nanti? Yang kalian sudah Berarti tulis. kita nulis dari hari pertama. Ya, kalau misalnya kurang, nanti berarti kan bisa di belakangnya. Jadi kita nulis di sini kayak Ya, hari pertama. segini, Nah, ke sini. hari kedua misalnya kemana saja, jam berapa. Ketiga dan seterusnya kalau misalnya beberapa hari kan. Nah, sampai nanti ke belakang tuh. Oh iya iya. Nah, kalau misalnya kurang, taruh di belakang. Kalau kurang. Ini susunan. Mulai, tapi tentukan dulu acaranya apa nih? Iya, sudah. Mau kemana? Apa itu? Ini belum kita. Oh, belum. Yang penting jamnya dulu gitu. Ya, boleh lah. Tentukan jamnya dulu. Ke pantai, ke Pandrai. Jangan sampai sana. Nama kelompok imut. 3 malahan. Berarti kan di sini di beranda sini pilihnya gabung, merger mana sih? Sini merger. Bisa di merger dia. Pakai bahasa Indonesia nggak paham kan? Ini memang agak susah ini kalau pakai yang bahasa Indonesia. Nyarinya ini satu file yang berbeda apa gimana sih ini yang atasnya? Belum tahu. Rondon. 2 ini ya? Oh, 3. Harusnya 3. Enggak, 2 aja sebenarnya, mungkin 2 aja. Cuman dulu cara motong yang paling bawah. Ini Kurang suka ini dulu. Yang mana ya? Ada tadi yang ada ini lucu banget nih. Atasnya. Tadi ada loh yang ada gambarnya. Hidup. Ini hidup konsep gitu loh. Mana? ini gabung nih. Hah? Ini udah gabung dia. Udah, tinggal ronde. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang dekomposisi tugas rencana ulang liburan. Liburan atau outing class. Jadi susunan acaranya itu 1. Dari pukul 7 sampai 7.30 itu berkumpul dan absensi di sekolah. Terus jam 7.30 hingga jam 8 pembagian kelompok. Jam 8 hingga jam 9 perjalanan ke lokasi. Jam 9 hingga jam 9.15 pembukaan acara outing class. Terus jam 9.15 sampai jam 11 itu kegiatan utama kayak games atau lain-lain. Kan karena kita temanya ke museum, jadi mungkin belajar-belajar keliling-keliling. Terus habis itu jam 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kegiatan 2 refleksi. Pertanyaan 1. Bagaimana jika langkahnya tidak berurutan? Maka akan terjadi perubahan rencana yang tidak sesuai yang diharapkan, akan berantakan dan tidak sesuai. 2. Apa akibatnya jika ada langkah yang terlewat? Akibatnya jika ada langkah yang terlewat itu mungkin acara akan hancur jika kita tidak bisa menanganinya dengan benar. Jadi kalau kita mau ke acara manapun itu kita harus bisa menangani apapun itu meskipun nanti ada sesuatu yang akan terjadi.
Sekian dari kami. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Dari kalian sudah, tinggal dari Ustadz nih. Yang pertama tadi ada yang membuat jadwalnya itu 4 hari, ya kan? Ada yang membuat 1 hari, ada yang membuat jadwalnya ke pantai, hanya ke pantai saja, ada yang jadwalnya adalah kunjungan ke museum dan segala macamnya. Nah, tapi yang paling pasti itu di refleksinya. Yang pertama itu tadi bagaimana jika langkahnya tidak teratur. Ada yang mengatakan tadi kalau misalnya tidak teratur akan ada beberapa jadwal atau misalnya kegiatan yang mundur. Jadi konsekuensinya di jadwal berikutnya bisa mundur atau misalnya bisa terhilangkan ya. Karena jadwalnya itu tidak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada. Paham ya? Nah, untuk kegiatan selanjutnya nanti, bagi yang belum selesai untuk membuat poster dan jadwalnya, kita lanjutkan di minggu depan. Oke? Ya. Jadi minggu depan atau misalnya di minggu pertemuan berikutnya. Nah, kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.